Mudik, sebuah kata yang akan banyak diucapkan ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jalanan ramai lalu lalang kendaraan. Armada angkutan umum penuh orang-orang yang akan pulang ke kampung halaman, bertemu keluarga, melepas rindu hingga bercerita tentang keberhasilan di kota perantauan. Mudik nyatanya hanya satu tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masih ada hal lain yang menyertainya. Sholat Id berjamaah, ziarah kubur, hingga saling berkunjung ke rumah sanak famili. Ya, sebuah tradisi yang hanya terjadi di Indonesia. Namun rasanya tahun ini banyak tradisi yang harus dikurangi karena pandemi. Mudik tidak dianjurkan. Beribadah di hari yang fitri harus dilakukan di rumah. Saling berkunjung tidak disarankan. Semua itu guna mencegah persebaran virus corona. Sosiolog dan dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta Suryo Adi Pramono menilai akan ada dua kelompok masyarakat, yakni yang tetap akan mudik dan masyarakat yang mengikuti himbauan untuk tetap di rumah saja. Nah, Pak Suryo, kalau kemudian ini kan dikarenakan pandemi COVID nih beberapa tradisi dikurangi begitu, termasuk mobilitas mudik juga. Nah, kalau dari kacamata sosiolog, ini besok mau Lebaran ini kira-kira apakah masyarakat akan mematuhi hal ini atau bagaimana? Karena sudah mengakar begitu. Iya. Untuk tempat-tempat tertentu, saya kira akan masih. Tapi yang dari Jabodetabek keluar, tentu tidak sebesar sebelumnya. Kota-kota besar seperti di Jawa Barat, Surabaya, karena ada beberapa tanda kutip penjagaan, pemantauan, itu akan mengurangi. Tetapi sirkulasi orang di tingkat lokal, berkunjung ke orang yang dituakan, dan seterusnya itu, tempat-tempat yang relatif sekarang ini, saya pulang malam itu orang pada tongkrongan gitu juga. Saya nanti kalau mudik, dalam arti Lebaran, dinamika silaturahmi Idul Fitri itu kurang lebih akan bisa masih tampak meskipun akan susut dibandingkan yang tampak kemarin. Ya, tak sedikit kebiasaan di tengah masyarakat yang harus berubah. Namun, akankah pandemi ini juga akan merubah tatanan sosial di masyarakat? Dari pandangan sosiolog begitu, apakah benar nanti pandemi ini mempengaruhi tatanan sosial dan segi apa saja akan berpengaruh begitu? Jadi pada satu sisi di tingkat ekonomi, pada aspek ekonomi kita mengalami tekanan, tapi dalam sisi modal sosial, kerekatan sosial, solidaritas, kita mendapatkan dorongan naik, sehingga lalu tampak orang saling berbagi di sana sini, dan ini merajut ulang ikatan-ikatan sosial itu. Jadi orang terkena pandemi yang sama-sama susah, tapi sudah ada semacam list siapa yang bisa dibantu, siapa yang membantu. Nah, ikatan ini yang merajut ulang nilai kesetiakawanan, paseduluran, kemudian mutual trust seperti percaya bahwa membantu itu tidak akan mengurangi kekayaan seseorang, membantu itu juga menjadikan dirinya berkah bagi orang yang lain. Jadi menilai kekayaan akan berubah, bahwa kekayaan tidak dilihat dari nominal properti, tapi juga kekayaan ketika dia semakin bisa banyak berbagi. Saudara itu ada kekayaan baru yang ditemukan dalam konteks pandemi ini, yang kemarin orang mungkin dilihat sebagai uang, tapi sekarang uang lalu memuliakan orang. Nah, ini mungkin ada perubahan di aspek sosial dan ekonomi. Sedangkan kalau aspek budaya, saya kira kalau hanya satu kali mudik Lebaran tidak dilakukan secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya, tentu tidak akan mengubah banyak. Pandemi COVID-19 semakin menegaskan dua kelompok masyarakat di era digital ini, yakni masyarakat real di mana pertemuan tatap muka merupakan sebuah keharusan, dan masyarakat virtual yang meyakini sebuah efisiensi meskipun tak bertemu, makna dan nilai tidak akan memudar. Kalau tadi ada masyarakat real dan masyarakat virtual begitu, apakah ini nanti akan menjadi satu budaya baru jika pandemi ini selesai? Bagaimana, Pak? Nah, itu saya kira sangat tergantung dari experience, pengalaman yang dialami masing-masing orang. Kalau dia merasa ada efektivitas, satu, daya dukung tidak berkurang, kedua, ekspresi tidak berkurang juga, yang ketiga, kemudian kepraktisan juga membantu banyak orang akan mengulangi lagi. Jadi ruang sosial tidak harus ruang sosial interface langsung, tapi ruang sosial virtual itu akan menggenapi ruang sosial yang real, yang real.
Lantas, akankah budaya baru yang muncul akibat pandemi ini akan mengurangi makna setiap tradisi yang ada? Sekarang mungkin mudik dikurangi begitu, nanti silaturahmi secara virtual begitu. Kalau dari kacamata sosiolog, apakah ini mengurangi makna-makna di dalam tradisi itu sendiri, Bapak? Kalau orang kreatif tentu tidak sebenarnya. Artinya waktunya sama, tapi ruangnya berbeda, dimediasi oleh teknologi. Gitu. Nah, kalau itu mungkin barangkali tahun depan, kalau ekonomi belum tumbuh, bukan karena pemerintah yang melarang, tapi karena ada kesadaran baru bahwa ruang virtual tidak mengurangi hakikat ruang yang real tadi. Maka mereka akan mengulanginya lagi. Bagi mereka yang secara ekonomi, waktu, tenaga memungkinkan, mereka akan mudik. Bagi mereka yang masih recovery karena terdampak pandemi 2020, mungkin 2021, aku tak recovery dulu ya, tapi pakai Zoom kan juga mungkin, pakai cara-cara lain, webinar keluarga juga mungkin, transaksi masing-masing anggota keluarga. Jadi kombinasi antara kreativitas, teknologi, kemudian lokalitas itu akan dipadukan menjadi kultur baru. Christian Aditya, Rohadi, Jogja TV.